Indonesia. Indonesia merdeka. Indonesia. Ini adalah miniatur pesawat R-80 yang kembali menjadi impian Habibie untuk kebangkitan industri penerbangan di tanah air. Dirancang oleh Habibie pada tahun 2013 lalu, pesawat ini diharapkan mampu mengangkut 80 hingga 100 penumpang dan terbang dengan kecepatan maksimal 330 knots atau sekitar 611 km per jam. Menariknya, walau masih dalam tahap pembuatan, pesawat ini sudah banjir pesanan sejak Juni 2017 lalu. Namun sayang, 3 tahun berselang, pemerintah menghapuskan proyek pengembangan pesawat R-80. Sebuah impian terakhir Habibie setelah pesawat N250 sebelumnya juga gagal dilanjutkan pemerintah. Bagaimana awalnya kemudian terbersit dan terfikirkan untuk membuat R-80? Kisahnya seperti apa? Nah, ceritanya ini yang semula dibuat di BUMN berpindah ke swasta. Dan ini kan PT-nya pendanaan dari siapa? Ya dari Bapak. Sendiri. Bapak sendiri. Dan saya juga dan keluarga gitu ya sendiri, nggak ada yang lain. Ya, jadi yang semula menjadi proyek BUMN sekarang kita mencoba untuk mengembangkan atau meneruskan pengembangan pesawat seperti N250 dalam bentuk yang berbeda yang bernama R-80. Mungkin Mbak Zakia juga mau tanya, ini R-80 apa maksudnya ya? Jadi R itu dari regio, jadi pesawat terbang lagi ya. Nama perusahaan lagi. PT yang mengembangkan R-80 adalah PT RAI atau PT Regio Aviasi Industri. Jadi R-nya dari regio. Regio itu seperti regional. Jadi pesawat terbang ini kan tidak terbang interkontinental, terlalu kecil dan memang pesawat baling-baling itu tidak lagi terbang antar benua. Dulu puluhan tahun yang lalu masih karena tidak ada alternatif, tapi sekarang sudah ada jet. Gitu ya. Kemudian 80-nya apa? Penumpang. Nah, cuman pertanyaannya kenapa nggak ada dua? Kenapa nggak 280? Karena di dewasa ini boleh dikatakan semua pesawat terbang yang ada punya 2 engine, tidak ada yang 3, 4 lagi. Ini sudah zaman dulu gitu ya. Dulu itu masih ada. Itu karena terlalu boros, spare part-nya terlalu banyak harus kita simpan, perawatannya terlalu mahal karena ada 4 engine. Jadi ya banyak kendala lah. Jadi saat ini apa yang dahulu kala harus kita gunakan 4 engine sekarang sudah tergantikan dengan teknologi untuk 2 engine. Berapa sih anggaran yang dibutuhkan dan apakah dari negara sendiri tidak ada begitu alokasi anggaran yang diberikan untuk R-80? Ini kan juga bisa dikatakan proyek kebanggaan Indonesia dong. Betul. Harusnya. Hanya saja memang benar proyek R-80 pernah mendapatkan status PSN atau proyek atau program strategik nasional. Namun demikian di tahun 2019 ini dicopot dengan alasan bahwasannya kita tidak memenuhi persyaratan selesai pada tahun 2024. Jadi semua proyek yang masuk dalam kategori PSN itu sebaiknya mestinya selesai pada tahun 2024 ini. Jadi proyek jangka pendek? Ya pendek sekali tidak, karena itu tahun 2019 kan. Jadi 5 tahun ya menengah. Menengah. Bukan sementara panjang. Industri pesawat terbang adalah proyek yang dalam jangka panjang. Lebih panjang daripada 5 tahun itu pasti. 5 tahun itu seringkali tidak cukup untuk mengembangkan pesawat. Belum kalau pesawat kan bukan saja harus dilihat dari kacamata kapan selesai pengembangannya, tapi juga kapan kita mulai produksi, kapan uang yang telah diinvestasikan balik, jadi return of investment bagaimana, itu sudah pasti jauh di atas 5 tahun gitu ya. Bisa di atas 10 tahun. Kalau mau modal kembali gitu ya. Berarti tidak masuk dalam proyek strategis nasional? Tidak, ya. Tapi biarpun kita tidak masuk ke dalam PSN, sewaktu kita masih punya status PSN itu, kita juga tidak pernah diberikan uang dan memang itu tidak pernah kita minta. Kita hanya minta didukung, misalnya difasilitasi. Jadi saya kasih contoh, kalau seandainya kita dibantu untuk bertemu dengan seorang investor gitu ya. Itu dibantu gitu ya dengan fasilitas negara, bukan uang ya, tapi non uang. Jadi misalnya ada yang mendampingi kita atau ada yang memperkenalkan kita, itu berkali-kali terjadi gitu ya. Atau juga
diberikan informasi lain gitu ya yang diperlukan untuk kita mengembangkan pesawat terbang. Banyak lah yang diberikan, tapi sebetulnya dari awal sudah ada pengertian bahwasanya R80 tidak akan dan kita tidak minta diberikan uang. Karena kita waktu itu punya keyakinan kita bisa mendanai itu sendiri sampai dengan ada pola jelas bagaimana kita bisa berinvestasi di situ. Oke, jadi tidak ada uang dari pemerintah. Dan yang saya ingat waktu itu kalau tidak salah ada juga sumbangan dari masyarakat ya salah satunya. Kenapa kemudian langkah-langkah ini yang diambil? Nah saya kira itu pertama ya memang diperlukan uang jelas. Berapa Kedua kalau juga, boleh tahu sebenarnya? Kalau dari masyarakat mungkin ada 10M gitu, 11M gitu. 10, 11, 12 saya nggak inget. Anggaran untuk membuat ini totalnya berapa Pak? Tetean gitu ya. Okay. Masih jauh berarti ya? Jauh. Okay. Tapi itu kan bukan saja mengenai uangnya, tapi juga mengenai mewadahi semangat masyarakat. Karena masyarakat itu ternyata semangat sekali. Saya kasih contoh ya, semangat seperti apa itu? Kalau saya terbang ke luar negeri, kita kan harus lewat imigrasi, di mana ada seorang pejabat dia lihat paspor kita, secap gitu ya. Sering dulu waktu Bapak masih hidup, kalau saya ke imigrasi itu, mereka pertanyaan pertama, dilihat nama saya, oke, ini Ilham Habibie gitu ya. Pertanyaan apa kabar Bapak? Kedua, bagaimana dengan R80? Selalu ditanya itu, dan saya terheran, kenapa dia selalu tanya mengenai R80? Kenapa ya? Dan kemudian saya ada jawaban. Kenapa? Karena mereka itu adalah masyarakat kita yang dalam kesehariannya kerja di bandar udara. Mereka lihat berapa banyak orang yang terbang. Kedua, dia lihat berapa banyak pesawat yang ada. Tentu tercetus idenya, kenapa sih kita tidak buat sendiri? Kita kan punya kemampuan. Dan peluang jelas ada. Saya kira bagi seorang yang bekerja di lingkungannya di mana kita tiap hari disadarkan bahwasanya dunia dirgantara di Indonesia sangat hidup, sangat dinamis, mereka punya ketertarikan yang berlebih dibanding dengan masyarakat lain. Pak Ilham, tetapi gini, kalau tadi Pak Ilham mengatakan potensinya besar begitu untuk industri pesawat terbang ini, tetapi banyak kendala-kendala, salah satunya adalah kendala dari finansial itu sendiri. Masih optimis tidak Pak Ilham dengan melihat kondisi saat ini, apakah bisa kemudian mewujudkan R80 ini mungkin di berapa puluh tahun atau mungkin dalam waktu berapa tahun lagi begitu? Iya. Saya in prinsip adalah orang optimis. Tidak menyerah? Tidak menyerah. Mungkin itu satu sifat yang saya warisi dari Bapak. Namun demikian saya juga seorang realis. Ya, saya juga tahu bahwasanya untuk mencapai tujuan, kadang kita harus mundur selangkah untuk kemudian maju 2 langkah gitu ya. Tapi ya itu adalah seperti saya tadi sudah sampaikan, ini adalah dinamika daripada hidup ini sendiri dan termasuk bisnis atau rencana apapun yang kita mau jalankan, yaitu bagian dari itu. Tapi in prinsip saya optimis.